Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Herman Dwi Surjono PhD selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Muhyiddin PhD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Ibu Profesor Dr. Mutiara Nugraini STPMS selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak Dr. Andes Darmono MT selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati pula jajaran birokrasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang berbahagia. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Teknik UNY 2020 di gedung PATFT UNY dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan saya Rian Prasetyo dan rekan saya Rara Andiani selaku MC dalam acara pembukaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2020 pada hari ini. Mengucapkan selamat datang Enika Jawar di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti pada kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne UNY. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang selanjutnya, pembukaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Dilanjutkan dengan pengenalan PKKMB FTWNY dan komponen PKKMB FTWNY 2020. Acara yang selanjutnya, pembacaan tata tertib, sanksi, dan kontrak belajar. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Dilanjutkan dengan acara kedua yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne UNY yang akan dipandu oleh Saudara Fania Rusdian Safik. Hadirin, kami mohon untuk berdiri.
Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta kepada Saudara Muhammad Fikri Maulana dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik, Profesor Herman Dwi Surjono, PhD. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama, Bapak Muhammad Khairuddin, MT PhD. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian, Ibu Profesor Dr. Mutiara Nugraheni, STP, MSI. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Darmono, MT. Yang saya banggakan teman-teman panitia PKKMB FTUNY dan yang saya cintai teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan berbagai macam keadaan, berbagai macam kondisi, kita masih bisa melaksanakan kegiatan PKKMB FTUNY walaupun dengan jerih payah dan susah dan juga perjuangan yang amat sangat terasa. Tak lupa salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam hingga saat ini. Kawan-kawan sekalian, mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai macam suku, berbagai macam SDM yang ada, berbagai macam sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang besar, dan dalam negara besar ini terdapat pula problematika dan dinamika. Dinamika apa? Dinamika dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Banyak masalah yang harus kita hadapi sebagai warga negara maupun dari masyarakat hingga tingkat pemerintahan. Bisa kita bilang dalam bidang ideologi contohnya, terdapat ancaman ekstremisme dalam bidang politik, permasalahan-permasalahan berupa pemilu, pejabat negara yang terjerat korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga dalam bidang sosial budaya, pengangguran, dalam bidang ekonomi, kesenjangan ekonomi antar masyarakat, bahkan dalam satu daerah terdapat kesenjangan yang mungkin teman-teman juga merasakan. Dan ditambah lagi dengan adanya globalisasi, era industri 4.0, di mana semua informasi dapat kita dapatkan secara mudah tanpa adanya usaha yang sangat keras. Hanya tinggal menggerakkan ibu jari kita dapat mendapatkan informasi yang kita inginkan. Namun sekali lagi itu juga menjadi masalah. Dalam hal apa? Itu akan membawa masalah disruption dan bridging generation, atau terdapat gap antara generasi yang ada, baik dari kaum muda maupun kaum tua. Perlu menjadi catatan bersama dalam hal ini ya, bahwasanya masalah-masalah ini yang patut kita pertanyakan adalah siapa yang akan menyelesaikannya, solusi apa yang akan kita lakukan. Menurut saya solusi yang dapat dilakukan berasal dari pemuda. Nah, pemuda yang mana? Pemuda yang lahir dalam era 4.0 atau yang biasa kita katakan pemuda milenial. Kenapa saya katakan itu? Karena dengan lahirnya pemuda milenial ini, mereka lebih bisa survive. Mereka lebih bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Sehingga ketika nanti 10 atau 20 tahun ke depan, ketika mereka menjadi atau menggantikan estafet kepemimpinan bangsa, mereka akan dapat memberikan solusi yang rasional, yang bisa dilakukan dan dilaksanakan dan diterapkan di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian daripada itu, sebagai seorang pemuda, tentunya kita harus menjadi pemuda yang cendekia. Nah, mahasiswa ini adalah pemuda yang cendekia. Karena apa? Mahasiswa mengemban berbagai macam tanggung jawab. Contohnya, agent of change. Kemudian ada iron stock. Nah, bahkan Soekarno pernah berkata, beri aku satu orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Kenapa Soekarno bilang pemuda? Lebih menguatkan pemuda. Karena pemuda merupakan tonggak perubahan bangsa. Dengan adanya pemuda, dengan adanya pemuda yang cerdas, maka negara berbangsa ini ke depan akan menjadi negara yang cerdas pula. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita menjadi atau kita sudah menjadi mahasiswa, bukan apa yang akan kita dapatkan menjadi seorang mahasiswa, baik di universitas maupun bangsa negara, tetapi apa yang dapat kita berikan, baik itu bagi universitas maupun bagi bangsa dan negara. Seperti kata Mbak Najwa Shihab, terbentuk. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fikri Maulana yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2020 secara simbolis dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Profesor Herman Dwi Surjono PhD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kesehatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di ruang aula FT ini, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, tidak ada kerumunan, sudah diukur suhunya ya, dan tidak ada jabat tangan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Teknik, Bapak Ibu Kabak, Kasubag, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, panitia, dan yang paling saya banggakan para mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dimanapun Anda berada. Yang pertama, kami atas nama pimpinan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta mengucapkan selamat kepada para mahasiswa baru yang Anda telah berhasil melalui proses yang panjang, akhirnya Anda diterima sebagai mahasiswa baru di kampus tercinta Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
Dan saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru yang kami banggakan di kampus tercinta ini, meskipun secara virtual. Ya. Kita tahu saat ini kita sedang menghadapi musibah dengan adanya pandemi COVID-19, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Oleh karena itu kita harus mencegah penularan COVID-19 ini dengan cara melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, sehingga acara PKKMB tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita laksanakan secara virtual, jadi teman-teman mahasiswa baru masih tetap berada di tempat masing-masing. Nah, ini teman-teman panitia yang menghandle acara ini secara virtual. Para mahasiswa baru yang saya banggakan, PKKMB ini kita siapkan dalam rangka agar para mahasiswa bisa melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang mandiri, mahasiswa yang dewasa, dan juga untuk mempercepat adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kampus yang baru, juga untuk mengenalkan kehidupan cara belajar yang baru di perguruan tinggi, sehingga Anda semua nanti akan sukses studinya di perguruan tinggi di kampus Fakultas Teknik UNY ini. Dan juga PKKMB ini kita maksudkan sebagai titik tolak untuk pembinaan generasi muda terkait idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, kepedulian lingkungan dalam rangka menciptakan generasi muda ya yang berkepribadian, berkarakter, religius, nasionalis, gotong royong ya, dan mempunyai karakter yang mulia. Sehingga yang tadi disebut bahwa Anda sebagai generasi milenial ini itu mampu nanti menapaki kehidupan dengan baik. Nah, beberapa hal yang mau saya sampaikan di kesempatan ini adalah terkait kebijakan-kebijakan yang sedang yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana ini kebijakan dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa mahasiswa pada dasarnya akan diberi kebebasan dalam menentukan kompetensi tambahan. Tentu Anda semua di prodi tertentu punya kompetensi utama yang nanti harus Anda kuasai. Maka Anda juga dituntut untuk menguasai kompetensi tambahan. Karena pada kenyataannya mahasiswa nanti kalau sudah lulus dan sudah kerja, itu tidak mungkin akan cukup dengan satu kompetensi, tapi perlu kompetensi tambahan. Oleh karena itulah dirancang suatu skema kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga mahasiswa punya hak untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar kompetensi utama dimanapun tempatnya di luar kampus kita, termasuk di masyarakat, di industri, di dunia kerja, termasuk di perguruan tinggi dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk
membekali mahasiswa dalam terjun di masyarakat nanti. Nah, yang juga perlu saya ingatkan bahwa Anda sebagai generasi milenial itu harus menguasai apa yang namanya kompetensi abad 21 yang biasa disebut 4C, creativity, jadi Anda harus kreatif, kemudian critical thinking, jadi Anda harus berpikir kritis, kemudian communication, jadi Anda harus tingkatkan kemampuan komunikasi, dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan kerjasama. Jadi sekarang ini kita di dunia ini tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi harus mampu berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, untuk itu maka penguasaan teknologi informasi ini merupakan suatu keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Apapun prodi Anda, prodi dari jurusan PTBB misalnya, ini juga harus menguasai teknologi informasi. Karena teknologi informasi itu sudah menjadi teknologi yang harus dikuasai agar Anda bisa survive hidup di masa sekarang ini. Untuk itulah maka Anda sebagai mahasiswa baru ini harus betul-betul bagaimana Anda nanti bisa mempelajari pengetahuan dari berbagai sumber, ya termasuk dari dosen, dari sumber belajar yang ada di internet dan sebagainya, termasuk dari teman-teman sendiri, termasuk dari manapun. Untuk itulah saya pesan kepada para mahasiswa baru, mari kita pakai ajang pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini sebagai ajang yang betul-betul bisa memberi bekal kepada Anda untuk meniti kehidupan Anda di kampus tercinta ini. Maka dengan seizin Bapak Ibu semua dan para mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2020 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan ini saya buka secara resmi. Ya, nanti memukul gong. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Herman Dwi Surjono PhD yang telah memberikan sambutan serta membuka secara resmi acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yaitu pengenalan PKKMB dan komponen PKKMB FTUNY 2020 yang akan disampaikan oleh Saudara Bahi Muhammad Rahmas selaku Koordinator PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2020. Kepada Saudara Bahi Muhammad Rahmas, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Herman Dwi Surjono, PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, beserta jajaran. Tak lupa pula yang saya hormati Saudara Muhammad Fikri Maulana, selaku BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang berbahagia. Terima kasih kepada seluruh
Panitia PKKMB Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2020 yang sudah berjuang bersama guna menyukseskan jalannya acara PKKMB ini dengan maksimal. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Bila dalam pelaksanaan pembukaan ini ada kurangnya, saya mewakili seluruh panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada kesempurnaan dalam suatu kepanitiaan. Dan karena ketidaksempurnaan itulah kita ditempa untuk lebih baik lagi. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, biasa disebut PKKMB FT UNY, merupakan salah satu kegiatan kampus yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta untuk mempersiapkan mahasiswa baru dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru menghadapi gejolak kehidupan kampus dari segi akademik maupun non-akademik. Pelaksanaan PKKMB FT ini pada tahun ini sungguhlah berbeda, karena keadaan ini memaksa kita untuk merubah konsepan-konsepan dari tahun-tahun sebelumnya ke konsepan-konsepan kita yang baru. Dengan cara pelaksanaan PKKMB FT tahun ini dilaksanakan secara daring. PKKMB FT UNY tahun 2020 mengambil tema mewujudkan teknika jawara, berbudaya literasi, berintegritas dan berintelektualitas untuk Indonesia Peduli. Indonesia Peduli adalah tujuan utama dari pelaksanaan PKKMB tahun ini. Karena apa? Pemuda di PKKMB ini kita menginginkan bahwa mahasiswa baru memiliki kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Ketika pemuda bangsa ini memiliki kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar, maka akan muncul sebuah kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan di sekitar ini. Dengan cara memunculkan inovasi-inovasi yang baru, memunculkan gagasan-gagasan baru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Secara tidak langsung, ketika seorang pemuda itu memiliki sifat peduli terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita, tentunya secara tidak langsung juga secara otomatis pemuda tersebut akan peduli terhadap bangsa ini. Dalam pelaksanaan PKKMB FT UNY 2020 terdapat beberapa komponen dengan ranah kerja yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu panitia pelaksana atau disebut organizing committee. Merupakan panitia teknis yang melaksanakan PKKMB FT UNY sehingga jalannya PKKMB FT UNY ini tetap pada landasan hukum dan tidak keluar dari konsep yang sudah dirancang. Yang kedua yaitu peserta merupakan mahasiswa baru S1 dan D4 yang terdiri dari mahasiswa baru atau mahasiswa yang sebelumnya belum mengikuti PKKMB dan terdaftar sebagai peserta. Yang ketiga yaitu Korlap yang berperan dalam melakukan pengkondisian jalannya acara PKKMB FT UNY. Yang keempat yaitu penegak kedisiplinan memiliki peran memantau dan menegakkan kedisiplinan berdasarkan putusan mahkamah. Yang kelima, advokasi berperan dalam memantau dan melakukan pembelaan di setiap perkara yang ada dalam rangkaian PKKMB FT UNY yang berkaitan dengan PKKMB FT UNY. Sebelum sampai peran tersebut, advokasi lebih kepada menerima pengaduan dari peserta yang nantinya akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Yang keenam, yaitu mahkamah, merupakan komponen penyelenggara peradilan PKKMB FT UNY yang menangani perkara dalam serangkaian PKKMB FT UNY. Hal-hal dalam pelaksanaan teknis komponen PKKMB FT UNY 2020 ini akan kami jelaskan di lain waktu. Bila ada kurangnya dari saya mohon maaf. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Win Fauzi Ahmadi, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wala syakru kama yambahili wal yazimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul dalam acara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jiwailah tekad pengabdian dengan keimanan, keikhlasan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, dan kecerdasan serta kearifan. Serta tuntunkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami bersikap jujur, bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang kami emban. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu tetap benar, dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil akan tetap batil, dan berikanlah kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon segala pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Win Fauzi Ahmadi yang telah membacakan doa. Tibalah saatnya kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Demikian acara pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca doa dan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.